Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yakobus Pilingoba, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. NIM saya 19030301117. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Comte. 1. Tahap teologis. Dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendali oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia sehingga terkesan irasional. Tahap metafisik. Tahap ini terjadi antara tahun 1300 sampai 1800. Pada tahap ini manusia mengalami pengembangan pergeseran cara berpikir. Pada tahap ini munculnya konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam dan tidak dapat diubah. 3. Tahap positivisme. Pada tahap ini, semua gejala atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih irasional, sehingga tercipta dunia yang lebih baik karena ada orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upaya mengemukakan hukum untuk mengaturnya. Yang kedua, jenis-jenis solidaritas. Menurut Durkheim, masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Terdapat 2 bentuk solidaritas yang berkembang pada masyarakat, yaitu 1. Solidaritas sosial mekanik. Masyarakat sederhana mengembangkan bentuk solidaritas sosial mekanik adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama. Pada saat solidaritas mekanik memainkan peranannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap karena ia bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekadar makhluk kolektif. Solidaritas mekanik tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok. Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanik ditandai dengan adanya kesadaran kolektif, di mana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada ketaatan karena nilai-nilai keagamaan yang masih sangat tinggi. Yang kedua, solidaritas sosial organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda dan saling ketergantungan, seperti pada hubungan antara organisme biologis. Teori bunuh diri. Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Dalam bukunya, ia mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emile melihat di dalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri, yang kemudian menjadikan Emile tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara.
Menurut Emil Durkheim, ada 4 alasan orang bunuh diri, yaitu 1. Karena alasan agama, 2. Karena alasan politik, 3. Karena alasan kekacauan hidup, dan yang keempat karena alasan keluarga semakin kecil. Jenis-jenis bunuh diri. 1. Bunuh diri egoistik adalah suatu tindak bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingannya sendiri lebih besar daripada kepentingan orang lain atau kesatuan sosialnya. Seseorang yang tidak mampu memenuhi peranan yang diharapkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka orang tersebut akan frustasi dan melakukan bunuh diri. Yang kedua, bunuh diri anomie. Yang ketiga, bunuh diri altruistik. Yang keempat, bunuh diri fatalisme. Fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, apakah tetap atau tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Karakteristik fakta sosial. Durkheim mengemukakan dengan tegas 3 karakteristik yang berbeda, yaitu 1. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Hampir setiap orang telah mengalami hidup dalam satu situasi sosial baru, mungkin sebagai anggota baru dari satu organisasi, dan merasakan dengan jelas bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang sedang diamati yang tidak ditangkap atau dimengerti secara penuh. 2. Fakta memaksa individu. Fakta itu bersifat umum. Fakta tersebar secara luas dalam satu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat perseorangan. Nomor 3. Tindakan sosial. Menurut Max Weber, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial jikalau perilaku tersebut dengan catatan mampu menjadi pertimbangan akan perilaku orang lain. Adapun yang menjadi pengaruh seseorang melakukan tindakan sosial sendiri, setidaknya ia memberikan penambahan ada 4 hal yang menjadi indikasi seseorang melakukan tindakan sosial, yaitu 1. Work rasional, artinya adalah serangkaian tindakan yang dijalankan oleh seseorang untuk terwujudnya suatu tujuan tertentu. Yang kedua, tindakan afektif, artinya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk menerima perasaan atau emosi seseorang akan keadaan-keadaan tertentu yang berkembang di dalam masyarakat. Yang ketiga, tindakan tradisional, artinya adalah serangkaian perilaku yang dijalankan oleh seseorang dengan latar belakang pada adat istiadat ataupun unsur-unsur kebudayaan. B. Teori birokrasi. Birokrasi ialah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabat secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan tipe birokrasi yang rasional. C. Teori kapitalisme. Teori kapitalisme menurut Karl Marx, kapitalisme merupakan sistem sosial ekonomi yang dibangun untuk mencapai keuntungan yang didapatkan melalui proses produksi dengan mengorganisir produk seminimal mungkin melalui mode of production. 4a. Teori kesadaran palsu. Karl Marx sendiri sebenarnya tidak pernah menggunakan istilah kesadaran palsu dalam menjelaskan fenomena kesadaran kelas proletariat. Terma ini pertama kali muncul dalam tulisan Friedrich Engels
yakni dalam tulisan suratnya kepada Franz Mehring, di mana ia menulis, ideologi adalah sebuah proses yang dicapai dengan sadar oleh seorang pemikir, atau lebih tepatnya, sebuah kesadaran palsu. B. Konsep aliensi. Konsep alienasi atau keterasingan yang lahir dari pemikiran Karl Marx adalah muncul akibat adanya kapitalisme yang mengguncang Eropa pasca revolusi industri. Teori aliansi Marx didasarkan pada pengamatannya di dalam produksi industri yang muncul di bawah kapitalisme. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.